Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Munawar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dari manajemen pembelian itu, yaitu salah satu materinya yaitu Electronic Data Interchange. Dimulai dari apa itu EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu suatu metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Kemudian kerangka konsep dari suatu materi EDI ini dimulai dari pertama manfaat, kedua kendala, yang ketiga cara kerja, dan yang terakhir adalah persyaratan. Manfaat dari Electronic Data Interchange ini yaitu waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman manufaktur yang cepat dan akurat, dan meningkatkan value chain. Kemudian kendala dari Electronic Data Interchange ini adalah kendala teknisnya, yaitu berhubungan dengan pertransferan data lewat komputer, fasilitas telepon, dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer. Kemudian terbatasnya pihak bank yang memakai program EDI ini. Dan selanjutnya belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemakaian sistem Electronic Data Interchange ini. Itu adalah kendalanya. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja dari Electronic Data Interchange ini. Ada 3. Yang pertama, pesan standar berisikan teks yang memuat informasi dan rule atau aturan sebagai penerjemahan dari satu atau lebih dokumen bisnis. Kemudian perangkat lunak EDI, penerjemahan dari pesan standar EDI ke dalam internal file format perusahaan penerima. Komunikasi dalam EDI tentu sangat berbeda dengan komunikasi yang kita bersifat konvensional. Kemudian selanjutnya ada beberapa persyaratan dari EDI ini sendiri. Yang pertama, electronic transaction atau yang merujuk ke format standar internasional. Yang kedua, scope of agreement atau electrical supply service in the corporate. Yang ketiga, third party service provider. Yang keempat, electronic transaction menyampaikan ke provider. Yang kelima, provider melanjutkan ke penerima dengan merespon harga dan jumlah barang. Kemudian selanjutnya yang keenam, sistem operasi atau menjaga dan merawat sistem operasi Electronic Data Interchange itu sendiri. Yang ketujuh, security procedure atau selalu mengikuti prosedur pelaksanaan untuk menghindari masalah. Yang kedelapan, tanda tangan atau signature berupa pengkodean atau sebagai petunjuk identitas. Yang kesembilan, bebas dari komputer virus. Yang ke-10, data recovery and retention. Dan yang ke-11, testing. Contoh penerapan EDI pada pembelian. Berikut ada contoh penerapan dari secara tradisional dan secara EDI atau modern. Secara tradisional, pembeli mengirim pesanan pembeli kepada pemasok, seperti hal yang kita tahu. Kemudian jika melalui cara EDI membuat versi elektronik dari pesanan pembelian dan otomatis mengirimkannya ke pemasok. Kemudian ada lagi secara tradisional, pemasok menerima pesanan pembelian dan memasukkannya ke dalam sistem entry pesanan. Kemudian secara EDI, sistem entry pemasok menerima pesanan pembelian dan memperbarui sistem dengan segera saat diterima. Perusahaan melakukan rutin review dan menambahkan EDI baru berdasarkan inisiatif bisnis, kebutuhan pasar, dan rekomendasi mitra bisnis. Yang pertama, administrasi atau katalog produk dan daftar harga. Kemudian analisis penjualan, yaitu informasi produk dan daftar harga, penjualan dan penyimpanan. Kemudian manajemen PO, pre-order, dan acknowledgement. Kemudian pengiriman barang ke pengiriman dan notifikasi. Kemudian billing dan penagihan. Dan yang terakhir, aplikasi pembayaran dan keterlambatan pembayaran. Selanjutnya yaitu macam-macam pengiriman dalam EDI. Yang pertama ada langsung ke beberapa pihak atau one to many. Sebagai gambaran yaitu ada dari satu manufaktur ke beberapa supplier, yaitu one to many. Kemudian
ada yang melalui perantara ke beberapa pihak, yaitu many to many. Sebagai gambaran di sini ada beberapa manufaktur, kita ambil contoh ada 3 manufaktur, kemudian ada titik tengahnya yaitu third party vendor, kemudian dari third party vendor itu ke 3 supplier selanjutnya. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.